Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Desi Ayu Ningrum. Selamat datang pada pembelajaran biologi kelas 11. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang transport melalui membran, yaitu transport aktif. Setelah kalian melihat video sebelumnya, pasti kalian sudah paham atau sudah tahu tentang transport aktif itu apa. Transport aktif itu adalah perpindahan molekul atau ion melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Dan transport aktif itu memerlukan energi, yaitu ATP. Transport aktif sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah endositosis, yang kedua adalah eksositosis, dan yang terakhir adalah pompa natrium kalium. Untuk lebih jelasnya, simak animasi berikut ya. Vesikel yang di dalamnya terdapat endositosis dan eksositosis. Ini merupakan transport partikel dan molekul yang besar melalui pelipatan membran plasma atau pembentukan vesikula. Contoh zatnya seperti protein ataupun jenis polisakarida. Ada 2 jenis, yaitu eksositosis dan endositosis. Eksositosis merupakan proses pengeluaran zat dari dalam sel. Nah, untuk mekanismenya, pada saat eksositosis, vesikula yang berisi makromolekul yang berasal dari badan Golgi nantinya akan dipindahkan oleh sitoskeleton untuk bergabung dengan membran plasma. Kemudian si vesikula ini akan menumpahkan isinya keluar sel. Contohnya nih, pada saat sel-sel pankreas menyekresikan hormon insulin ke dalam darah. Lanjut untuk endositosis yang merupakan proses pemasukan zat ke dalam sel. Adapun mekanismenya yaitu pada saat endositosis, makromolekul dikelilingi oleh membran plasma yang melipat kemudian membentuk vesikula, dan vesikula tersebut akan masuk ke dalam sel. Dan ada 3 proses pada endositosis ya. Yang pertama adalah fagositosis, yang kedua pinositosis, dan yang ketiga adalah endositosis yang diperantai reseptor. Adapun fagositosis ya, ini terjadi saat sel itu menelan partikel yang padat, atau bisa kita bilang itu selnya sedang makan ya. Contohnya misalkan pada saat amuba ya, dengan kaki semunya atau dengan pseudopodianya itu membungkus partikel ya yang akan masuk ke dalam sel. Kemudian ada pinositosis yang merupakan proses pemasukan zat cair ke dalam sel, atau bisa kita bilang bahwa sel itu sedang minum, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada endositosis yang diperantarai reseptor. Transport ini bertujuan untuk memperoleh substansi yang spesifik dalam jumlah yang besar karena terikat nantinya pada reseptor spesifik ya. Dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Ion natrium dan kalium merupakan beberapa contoh ion yang dibutuhkan oleh sel hewan. Namun, ion kalium lebih dibutuhkan daripada ion natrium, sehingga di dalam sel hewan, ingat ya, ion kalium konsentrasinya itu lebih tinggi daripada ion natrium. Sedangkan di luar sel, ion natrium itu lebih banyak konsentrasinya daripada ion kalium. Mekanismenya yaitu 3 ion natrium dikeluarkan melewati protein transport menggunakan sumber energi berupa ATP atau adenosin trifosfat. Nah, ATP ini dia dapat mentransfer gugus fosfatnya ke protein transport sehingga terjadi perubahan konformasi pada protein transport dan ion natrium itu dapat dilepaskan. Nah, karena ATP tadi sudah mentransfer gugus fosfat sehingga ATP akan berubah menjadi ADP atau adenosin difosfat.
Setiap pengeluaran 3 ion natrium keluar sel akan diimbangi oleh pemasukan 2 ion kalium ke dalam sel. Nah, pada saat ion kalium ini ke dalam sel, maka gugus fosfat ini akan dilepaskan untuk kemudian gugus fosfat bisa berikatan dengan ADP lagi membentuk ATP untuk menjadi sumber energi baru. Dan ion kalium bisa masuk ke dalam sel. Jadi